Terkadang kita masih bingung nih terhadap label atau logo HDR yang ada di dus elektronik nih, seperti kamera, monitor atau dus-dus smart TV sendiri ya, dengan besar bertuliskan HDR 10 lah, HDR 10 plus lah, bahkan Dolby Vision. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Itu hardware atau software sih? Karena perbedaannya bisa sampai 1 jutaan loh, TV dengan HDR 10 dengan TV yang ada tulisan Dolby Vision-nya. Bahkan di 2026 ini nih keluar format barunya nih, HDR 10 Plus, Advance dan Dolby Vision 2 nih. Tambah pusing kan? Nah, di video kali ini gue akan jelaskan secara simpel nih perbedaannya. Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasan HDR 10 Plus Advance dan Dolby Vision 2 pada smart TV, kita bahas dulu nih tentang SDR dan HDR sendiri nih, dimana SDR adalah standar dynamic range format dasar, sedangkan HDR adalah high dynamic range. Ini adalah format gambar atau yang biasa gue bilang nih seperti metadata pada sebuah foto atau video dengan dynamic range dengan tingkat terang dan gelap yang baik. Terus untuk mendukung format ini dari hardware atau software nih, jelas keduanya ya, ada software dan hardwarenya serta dukungan dari metadata konten yang ditampilkan. Nah, kita yaping dulu nih ke sejarahnya HDR nih. Nah, terbentuknya dari teknik fotografer di tahun 1850-an nih, yang memisahkan warna langit dan warna biru laut dengan memotong dan menyambungkan hasil film fotonya. Nah, di era foto digital di zaman gue nih di sekitar 2010-an dengan keterbatasan sensor kamera yang minimal nih memoto pemandangan dengan 3 kali exposure yang berbeda nih, seperti exposure rendah untuk mengambil detail awan, exposure tinggi untuk mengangkat detail pada shadow di area gelap, contohnya nih pepohonan atau area shadow gunung, dan exposure normal yang digabungkan di Photoshop. Dan di era sekarang perangkat kamera foto dan video sudah ada format HDR-nya nih, semakin canggih, bukan hanya kamera tapi juga HP dengan kualitas 4K HDR. Bahkan kamera juga sudah ada yang 12 bit nih, sehingga pembuatan konten bisa mengolah konten dengan berbagai format sesuai yang dia inginkan. Gue sebagai lulusan DKP nih, dimana gak jauh-jauh dengan gambar, desain, foto, dan video, pastinya terus belajar nih mengikuti teknologi sampai sekarang. Nah, contohnya nih untuk format SDR dengan HDR apa sih? Contohnya nih siaran TV lokal itu formatnya SDR ya, format basic. Walaupun nonton di TV yang support HDR, terbacanya tetap SDR karena konten metadatanya cuma SDR. Terus contoh lainnya, kalau nonton YouTube kadang ada yang muncul HDR dan ada yang tidak muncul. Itu tergantung dari metadata pembuat kontennya. Nah, tadi contohnya nih konten ya. Kalau software apa aja nih yang mendukung HDR? Misalnya nih pemutar video HDR seperti PLC Media Player, MUPI dan TV pemutar bawaan Windows juga bisa ya format HDR. Nah, kalau seperti YouTube, Netflix, video, HBO Max, Prime dan lain-lain itu software ya, aplikasi streaming movie yang mendukung format HDR yang sering kita tonton di TV. Nah, terus hardware-nya apa saja nih untuk mendukung format HDR sendiri? Seperti di smart TV yang mendukung HDR 10 itu spesifikasinya minimal kedalaman warnanya di atas 8 bit, misalnya 10 bit, walaupun 10 bitnya cuma 8 plus FRC masih bisa dibilang di atas 8 bit.
Nah, tipikal dan peak brightness-nya minimal 300 nits sampai 350 nits. Untuk color gamutnya minimal di 8% DJI P3 ya, sehingga software dan metadata kontennya bisa memaksimalkan HDR-nya nih. Serta paling penting adalah chipset yang mendukung format tersebut. Pada Smart TV, HDR yang paling umum digunakan adalah HDR10, yaitu HDR yang mempunyai kedalaman warna 10 bit. Nah, sebelumnya juga ada ya yang biasanya HDR 400, yang mana typical brightness-nya adalah HDR 400 nits. Biasanya masih ada di monitor dengan label tersebut. Nah, untuk HDR10 sendiri apa aja sih bedanya dengan SDR format basic gambar atau video pada Smart TV? Nah, yang pertama nih pastinya yaitu yang tadi gue omongin adalah kedalaman warna 10 bit. Jadi kalau dibedakan dengan SDR, warna turunannya seperti warna pastel ya, akan terlihat baik gambar, serta yang paling terlihat adalah gradasi warnanya nih. Contohnya dari hitam ke putih di 8 bit pasti ada garis atau patahannya, sedangkan 10 bit gradasinya akan terlihat mulus serta akurasi warnanya yang baik. Nah, di sini gue teringat nih kerjaan gue dulu ya sebagai desain dan playmaker di salah satu perusahaan besar di percetakan label selama 5 tahun lebih lah. Nah, gimana susahnya membagi-bagi warna raster agar gradasi warnanya nih tidak patah atau tertumpuk, dan itu CMYK ya loh, bukan RGB seperti di TV. Bahkan kadang ada warna khusus nih seperti warna Pantone. Jadi di dalam satu cetakan film itu platnya bisa sampai 8 warna loh. Kangen juga nih momen-momen dimana ngecek film, plat, dan cetakan juga. Nah, cukup ya YP-nya, kita lanjut ke HDR10 nih. Ada pertanyaan nih di kolom komentar sebelumnya, HDR di TV cuma gimmick, yang benar-benar HDR itu cuma TV OLED. Ada benarnya kalau bilangnya HDR10 ya, karena rata-rata OLED pastinya 10 bit natif bukan 8 plus FRC. Sedangkan sekarang di TV QD Mini LED pun masih ada yang 8 bit plus FRC. Tapi yang gue bilang di atas, walaupun 8 bit ditambah FRC, masih di atas 8 bit sendiri dalam memproduksi color gamutnya di atas 90%, jadi masih bisa dibilang HDR walaupun pastinya tidak sebaik TV OLED. Nah, yang kedua adalah yang paling berbeda pada HDR10 adalah gelap terang, highlight dan shadow-nya, serta kontras warna yang detail walaupun masih statik nih. Di setiap adegan konten masih tersampaikan dengan kualitas yang baik. Tapi jujur ya, untuk HDR10 pada TV tergantung tuning pada brand masing-masing. Ada yang langsung baik tanpa setting, ada yang perlu disetting dulu, dan ada yang kasih menu gambar untuk custom sendiri. Jadi kita bisa atur sesuai selera kita. Oke, kita lanjut nih ke tingkat HDR10 Plus dan Dolby Vision di Smart TV. Pastinya ini tingkatan dari HDR10 sendiri. Dengan format ini tidak semua perangkat TV atau streaming movie serta kontennya tersedia ya. Jadi bedanya apa nih HDR10 dengan upgrade-nya HDR10 Plus, dimana dikembangkan dengan kolaborasi nih antara Samsung Electronics, Century Fox Home Entertainment, dan Panasonic nih. Perbedaannya adalah HDR10 Plus metadatanya dinamis nih, bukan statis seperti HDR10 yang tingkat terang dan gelapnya dipukul ya sama di sepanjang video atau adegannya ya. Sedangkan HDR10 Plus dinamis, setiap adegan atau frame berbeda-beda tingkat terang dan gelapnya. Contohnya adegan siang hari nih, highlight cahaya matahari dengan peak brightness 400 nits, sedangkan adegan malam peak brightness-nya highlight lampu cuma di 1000 nits. Kalau HDR10 siang malam highlight
peak brightness-nya dipukul rata sama nih 1000 nits. Nah, untuk HDR10 Plus tingkat terang dan gelap serta detail area shadow bahkan kontras warna lebih baik karena penyesuaian dinamisnya dengan dynamic mapping tone-nya nih. Nah, beralih ke Dolby Vision yang dibuat oleh Dolby Laboratories, bedanya apa nih dengan HDR10 Plus sendiri? Pastinya untuk metadata keduanya sama-sama dinamis, tetapi Dolby Vision dynamic mapping tone-nya lebih canggih karena kalau RIS menggunakan metadata dinamis untuk menentukan nih bagaimana adegan harus ditampilkan di berbagai tingkat kecerahan dan warna, jadi sesuai dengan si pembuat konten atau sutradara filmnya. Dan kerennya lagi, metadata di Dolby Vision mengunci settingan TV-nya nih, jadi hebatnya nih Dolby Vision untuk tone grading warna sama di semua TV yang streaming movie-nya mendukung Dolby Vision sendiri. Kalau HDR10 Plus sendiri kadang tone warna ngikutin tuning dari TV-nya. Ya kalau kuning agak kekuningan banget nih. Kalau hijau ya agak kehijauan banget. Jadi sinematiknya agak kurang ya dibandingkan Dolby Vision. Terus perbedaan lainnya adalah peak brightness-nya di Dolby Vision bisa sampai 10.000 nits dan kedalaman warnanya 12 bit. Sudah kelas sinema ya. Perangkat kamera yang minimal untuk pembuat kontennya ya seperti kamera Blackmagic Cinema Camera, Sony A7S Mark III, Lumix S1H yang sudah support 12 bit lah. Nah, perbedaan lainnya adalah royalti pada HDR10 Plus itu free ya, sedangkan Dolby Vision pastinya berbayar ya. Itu mengapa bedanya bisa sampai 500 ribuan nih TV dengan logo Dolby Vision sendiri dengan HDR. Sedangkan streaming movie sendiri HDR10 Plus biasanya di Prime Video, Apple TV, dan baru-baru ini di Netflix. Yang bikin senang nih pemilik TV-nya Samsung sendiri bisa memaksimalkan nonton di Netflix yang sebelumnya cuma HDR10 biasa, karena walaupun TV flagship Samsung seperti S90F OLED tidak mendukung Dolby Vision, cuma HDR10 Plus inilah egonya Samsung nih sebagai pengembang HDR10 Plus, anti ada logo Dolby Vision di perangkat TV-nya. Tapi jujur ya, TV OLED-nya kurang maksimal menontonnya tanpa Dolby Vision sendiri. Nah, akhir-akhir ini ramai ya diberitakan sudah ada rilis format HDR baru dimulai dari Dolby Vision 2 di bulan November dan Desember menyusul HDR 10 Plus Advance. Keduanya akan rilis di awal 2026 dan dipamerkan di CES 2026. Untuk Dolby Vision 2 sendiri pertama digunakan TV Hisense ya, di RGB mini LED-nya yang kemarin kita diundang di peluncuran TV di Indonesia. Sayangnya kita di sana belum bisa coba nih Dolby Vision 2-nya. Sedangkan HDR10 Plus Advance digunakan pertama kali di TV micro mini LED-nya Samsung. Untuk HDR10 Advance sudah lihat nih perbedaannya ya sekilas dengan HDR10 Plus biasa di YouTube luar nih seperti HDTV Test nih. Lanjut ke pembahasan yang ditunggu-tunggu nih, apa saja upgrade dari kedua format HDR ini ya, HDR10 Plus ke Advance dan Dolby Vision ke Dolby Vision 2. Sebenarnya perubahannya tidak akan banyak dirasakan sama kaum mendang-mending. Nah, perbedaan pertama dari HDR10 Plus ke Advance-nya nih adalah pastinya metadatanya yang menggunakan AI untuk mengenali konten dan menyesuaikan pengaturan gambarnya nih secara real time nih berdasarkan jenis kontennya. Kemungkinan ini sama seperti Dolby Vision ya, dimana kalau kontennya nih mendeteksi
HDR10 Plus Advance settingan mode gambarnya pada TV tidak berfungsi. Jadi metadatanya yang mengaturnya nih seberapa pintar dia memahami konten apakah ini, apakah konten olahraga, konten film dengan sinema, kita tunggu aja ya. Jadi dia langsung pindah. Perbedaan kedua adalah HDR10 Plus ke Advance ya, adalah metadata yang menyesuaikan pemetaan nada berdasarkan cahaya sekitar, yaitu ambient light ya, secara real time. Jadi lagi-lagi sama ya dengan Dolby Vision IQ, di mana harusnya TV-nya menggunakan sensor cahaya, di mana di saat cahaya di sekitar terang atau gelap kontennya ikut menyesuaikan. Nah, perbedaan ketiga adalah dynamic mapping tone yang semakin baik, peningkatan jangkauan, kecerahan, dan akurasi warna yang lebih baik sesuai kemampuan panel TV-nya. Ini yang membedakan banget ya sama HDR10 Plus biasa. Warnanya akan lebih konsisten di semua device TV-nya. Nah, lanjut ke pembahasan Dolby Vision ke Dolby Vision 2. Untuk peningkatannya seberapa banyak? Oke, yang pertama nih pastinya fitur Precision Black yang mencerahkan detail di area gelap tanpa merusak suasana artifak pada filmnya. Menurut gue ya, sebelumnya Dolby Vision juga sudah cukup baik untuk mencerahkan detail shadow di area gelapnya. Dengan Precision Black kemungkinan gelapnya nih benar-benar gelap banget ya, dan area shadow benar-benar detail masih sangat terjaga ya untuk detailnya. Nah, yang kedua perbedaan Dolby Vision dengan Dolby Vision 2 adalah bidirectional tone mapping, pemetaan nada dua arah untuk memanfaatkan kemampuan panel TV secara maksimal. Nah, pastinya mapping tone-nya semakin pintar di setiap frame, pastinya didukung AI-nya dengan chipset yang baru, di mana sebelumnya pakai Pantonic 700, yang baru adalah Pantonic 800 yang support Dolby Vision 2 dan Dolby Vision 2 Max ya. Nah, yang ketiga adalah Authentic Motion, fitur baru yang memberikan kontrol kepada pembuat film untuk mengatur kehalusan gerakan, yaitu motion smoothing-nya nih pada adegan tertentu saja nih, misalnya hanya saat kamera bergeser cepat guna menghindari efek ya sinema yang tidak alami. Nah, jadi kalau HDR10 Plus Advance menganalisa seluruh konten olahraga atau film, sedangkan di Dolby Vision 2 membuat film menentukan per adegan nih yang memiliki pergerakan cepat dikasih motion smoothing nih. Jadi walaupun film movie dengan sinematik 24 fps, ada gerakan cepat masih terlihat baik. Gila sih. Jadi dia mengaturnya di adegan tertentu untuk motionnya, mantap nih. Akhirnya sampai juga kesimpulannya nih, untuk HDR10 Plus Advance adalah berita gembira untuk user Samsung yang punya TV flagshipnya seperti KN90F dan S90F OLED untuk memaksimalkan kualitas layarnya. Cuma penamaannya aja nih agak susah. Kenapa enggak HDR10 Gen 2 atau HDR10 Plus lah. Dan HDR10 Plus Advance juga jadi pilihan untuk produsen TV nantinya nih, untuk menentukan kelas entry level dan mid range-nya yang masih mendapatkan kualitas layar tanpa membayar royalti seperti Dolby Vision. Semoga tidak begitu beda ya sama Dolby Vision ya. Lumayan lah 500 ribuan yang tidak tergantung sama Dolby Vision, dan cepat support ke semua platform streaming movie seperti Netflix dan lain-lainnya, karena biasanya akan dimulai dari Prime Video, dan semoga juga support di YouTube atau di PC game seperti PS5 atau Gaming Cloud, karena tanpa
royalti pastinya. Nah, untuk Dolby Vision 2 harusnya diaplikasikan untuk TV mid-range dan flagship untuk memaksimalkan kualitas panelnya. Penasaran sih TV dengan embel-embel Dolby Vision 2 apakah jauh lebih mahal? Karena Dolby Vision 2 juga ada yang seri Max-nya nih untuk memaksimalkan TV kelas mahal, dan juga kemungkinan TV sebelumnya dengan fitur Dolby Vision IQ dengan sensor cahaya bisa menggunakan Dolby Vision 2 juga. Jujur nih, Dolby Vision IQ selama tes tidak begitu baik ya, lebih baik mode gambar Dolby Vision terang ya. Jadi kalau kita tarik garis besarnya nih dari pembahasan hari ini, sebenarnya bukan soal mana yang mutlak lebih bagus, tapi mana yang paling cocok dengan ekosistem TV dan cara kalian menonton. Dolby Vision 2 untuk TV upper mid range sampai flagship, sedangkan HDR10 plus S Pen dari under mid range sudah bisa menikmati, dan semoga Dolby Vision bisa harga TV-nya semakin murah karena adanya HDR10 plus S Pen. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.